Namun, siapa sangka dari kehidupan nomaden itu kelak akan lahir sebuah bangsa yang akan menguasai sebagian besar dunia Islam, bahkan mengguncang sejarah dunia. Mereka adalah bangsa Turki. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Eka Lasri di channel Kizil Elma. Kali ini saya akan menceritakan bagaimana bangsa Turki dari nomaden menjadi penguasa dunia. Bayangkan sebuah bangsa yang awalnya hidup sebagai pengembara di padang rumput luas Asia Tengah. Karena mereka sebagai pengembara atau seorang pengembara, ya otomatis lah ya, mereka tidak mempunyai kota besar dan mereka juga tidak mempunyai istana megah. Kehidupan mereka itu nomaden, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain mengikuti padang rumput untuk ternak mereka. Ketika padang rumput, persediaan rumput untuk ternak mereka sudah habis, mereka akan melakukan migrasi ke tempat berikutnya. Namun, siapa sangka dari kehidupan nomaden itu kelak akan lahir sebuah bangsa yang akan menguasai sebagian besar dunia Islam, bahkan mengguncang sejarah dunia. Mereka adalah bangsa Turki. Bangsa Turki ini berasal dari wilayah Asia Tengah, tepatnya di wilayah yang dulu dikenal dengan Turkistan. Wilayah Turkistan ini membentang dari dataran tinggi Mongolia hingga ke sekitar Kazakhstan dan Xinjiang hari ini. Bangsa Turki ini kehidupannya sebagai penunggang kuda ulung. Mereka dikenal sebagai pemanah yang sangat tangguh di atas kuda. Kecepatan dan mobilitas itu menjadi kekuatan utama mereka. Di dalam peperangan, mereka dapat menyerang musuh dengan sangat cepat dan menghilang di padang rumput sebelum musuh sempat membalas. Namun, pada masa awal sejarah Islam, bangsa Turki belum menjadi bagian dari dunia Islam. Ketika Islam berkembang pesat di masa Khalifah Umar bin Khattab dan khalifah-khalifah setelahnya, Persia berhasil ditaklukkan. Penaklukan Persia ini membuka gerbang menuju ke Asia Tengah, di mana di Asia Tengah ini banyak suku-suku Turki tinggal. Kontak pertama antara kaum Muslim dan bangsa Turki terjadi di perbatasan wilayah Persia dan Transoksiana, tepatnya di gerbang Derben atau Bab al-Abwab, gerbang dari segala gerbang. Hari ini terletak di Dagestan, Rusia. Itulah kontak pertama yang terjadi antara kaum Muslim dan bangsa Turki di gerbang Derben di Dagestan, Rusia hari ini. Pada awalnya hubungan mereka tidak selalu damai, kadang terjadi peperangan, kadang juga terjadi perdagangan. Namun seiring waktu, sesuatu yang menarik terjadi. Banyak suku-suku Turki mulai tertarik pada Islam. Mereka melihat Islam bukan hanya sekedar agama ritual, namun juga sebuah peradaban yang kuat. Perlahan-lahan banyak orang-orang Turki mulai masuk Islam. Perubahan besar terjadi pada masa kehilapan Abbasiyah. Pada masa ini, para khalifah Abbasiyah mulai merekrut orang-orang Turki menjadi tentara bayaran. Karena orang-orang Turki itu merupakan pejuang yang sangat luar biasa. Mereka sangat kuat, mereka disiplin, dan mereka sangat mahir dalam menunggang kuda. Salah satu khalifah yang terkenal merekrut tentara Turki adalah Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Ia bahkan membangun kota baru bernama Samara untuk menempatkan pasukan-pasukan Turki ini. Pada awalnya, pasukan Turki hanya menjadi tentara bayaran, namun lama-kelamaan kekuatan mereka semakin membesar karena mereka diberikan jabatan di dalam kemiliteran, sehingga lama-kelamaan mereka atau pasukan Turki ini mempunyai pengaruh yang besar dalam politik istana Abbasiyah. Bahkan dalam beberapa kasus mereka mampu menentukan siapa yang menjadi khalifah. Dari sini muncul realitas baru dalam dunia Islam. Tentara Turki tidak lagi menjadi tentara bayaran, namun sudah mulai menjadi penguasa. Salah satu kekuasaan besar yang berasal dari bangsa Turki adalah Seljuk Empire. Kesultanan ini berasal dari suku Oghuz Turki yang memeluk Islam. Dalam waktu yang relatif singkat, mereka berhasil membangun kerajaan yang sangat besar. Wilayah kekuasaan mereka membentang dari Asia Tengah hingga ke Persia, Irak, dan Anatolia. Sultan Seljuk bahkan menjadi pelindung bagi Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Walaupun khalifah tetap menjadi simbol kepemimpinan Islam,
Kekuasaan militer dan politik sebenarnya berada di tangan para sultan Turki. Seljuk memainkan peran besar dalam sejarah dunia Islam. Seljuk memperkuat kembali kekuatan Sunni setelah sebelumnya wilayah Persia dikuasai oleh berbagai dinasti. Namun yang lebih penting lagi, bangsa Turki mulai bergerak menuju ke Anatolia. Anatolia ini adalah wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Kekaisaran Bizantium. Namun pada tahun 1071 Masehi terjadi pertempuran besar. Pertempuran itu dikenal sebagai Perang Manzikert. Dalam pertempuran ini, pasukan Seljuk berhasil mengalahkan Bizantium secara telak. Kemenangan ini membuka pintu bagi bangsa Turki untuk masuk dan menetap di wilayah Anatolia. Dari sinilah lahir berbagai kesultanan Turki di wilayah Anatolia tersebut. Salah satu dari kesultanan kecil itu kelak akan tumbuh menjadi kekuatan raksasa. Kesultanan itu bernama Ottoman Empire atau Kesultanan Utsmania yang didirikan oleh seorang Turki bernama Osman I bin Ertuğrul. Awalnya wilayahnya kecil, hanya sebuah kerajaan kecil di perbatasan Bizantium. Namun dalam beberapa abad, kerajaan kecil ini berhasil menjadi salah satu imperium terbesar dalam sejarah dunia. Pasukan Utsmania berhasil menaklukkan banyak wilayah, diantaranya Balkan, Anatolia, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Puncaknya terjadi pada tahun 1453 Masehi ketika Sultan Mehmed II berhasil menaklukkan Konstantinopel. Peristiwa ini dikenal sebagai penaklukan Konstantinopel. Dengan jatuhnya Konstantinopel, Kekaisaran Bizantium yang telah berdiri lebih dari 1000 tahun akhirnya runtuh. Kota itu kemudian menjadi Istanbul, pusat kekuasaan Utsmania. Selama berabad-abad, bangsa Turki memimpin salah satu kekaisaran terbesar di dunia. Mereka menjadi penjaga kota suci Mekah dan Madinah. Selama berabad-abad pula, para Sultan Utsmania memegang gelar khalifah bagi dunia Islam. Perjalanan bangsa Turki adalah sebuah kisah paling luar biasa dalam sejarah. Dari pengembara padang rumput Asia Tengah, menjadi tentara bayaran di istana khalifah, hingga akhirnya menjadi penguasa imperium besar yang mempengaruhi sejarah dunia selama ratusan tahun. Sebuah perjalanan panjang dari nomaden menjadi penguasa dunia. Dan kisah ini mengingatkan kita bahwa dalam sejarah, sebuah bangsa yang tampak kecil dan sederhana hari ini bisa saja menjadi kekuatan besar di masa depan.